yang keinget sampai hari ini itu jadi semangat juga sih kalau mau ngapa-ngapain. Itu sebenarnya dia cuma ngomong, Kak Tulus tuh ngomong pokoknya kalau tulis lirik atau berkesenian apapun yang penting jujur. Welcome back to Let's Talk About. Sesi hari ini episode-nya apa nih? Kita mau ngobrolin tentang life balance. Let's talk about life balance. Itu kita perlu banget ya. Apalagi minggu ini kayak kita perlu banget nih. Hari ini ada Dere. Hai Dere. Hai. Welcome. Nah, Dere ini adalah musisi dan songwriter juga ya. Ya. Dan baru saja merilis album. Satu album yang bernama Rubik. Hai Dere, apa kabar? Baik. Iya, nah Dere ini, kamu kan baru rilis Rubik itu bulan lalu ya? Iya, bulan Boleh Juli. ceritain sedikit nggak? Kayak album baru ini tuh tentang apa sih? Album Rubik itu tentang sebenarnya intensi buat albumnya itu pengen buat satu album perkenalan. Karena ini album pertama. Cuman emang nggak mau album perkenalan yang biasanya itu album perkenalan itu self-titled kayak siapa gitu. Terus aku coba cari satu medium yang bisa merepresentasikan aku tapi bukan nama gitu. Akhirnya kepikiran Rubik karena aku ngerasa Rubik itu kayak aku gitu. Ini kayak Rubik Cube yang ada banyak. Iya, aku tahu ya Rubik Cube. Pernah main nggak sih semuanya Rubik yang zaman dulu itu? Kamu Aku sendiri? nggak pernah bisa sih itu sih. Kamu nggak pernah bisa? Nggak pernah Aku dulu bisa. cepet banget. Oh ya? Aku timerin bisa. 3 menit gitu. Gila. 3 menit sih nggak cepet sebenarnya. Tapi aku apa sih kepo kenapa kamu merasa kayak Rubik Cube itu kayak seperti apa symbolize kamu lah. Ada ceritanya gak? Karena kayak aku ngerasanya tuh Rubik aku sebenarnya nggak pernah buat Rubiknya sampai jadi juga sama warnanya gitu. Tapi selalu suka sebenarnya sama sensasi main Rubik yang kayak menenangkan aja sih, digeser-geser terus dengar suaranya gitu. Terus kalau dilihat Rubik itu kan sebenarnya dia punya poros kan di tengahnya yang nyatuin si fragmen-fragmennya itu. Nah, aku tuh ngerasa kayak Rubik tuh tetap warna-warni gitu, tapi di tengahnya tuh ada porosnya yang sebenarnya tuh nahan seluruh pergesekan sama perputaran yang dia rasakan gitu. Nah, aku ngerasanya si Rubik tuh kayak aku gitu. Aku sebagai porosnya dengan pergesekan perputaran dan dinamika kehidupan di sekitarnya gitu. Wah, Dere kamu berkonsep suara. Iya, very deep Sangat ya berkonsep. Iya, dan Dere itu kamu umur 20 ya? Umur 20. Dan kamu umur 20 bisa memikirkan konsep seperti Rubik itu ya, yang merepresentasikan mungkin diri kamu yang sedang mencari jati diri atau balance, ya kan, life balance di poros yang kamu tadi sempat deskripsikan gitu ya. Nah, konsep ini kamu pikir sendiri atau mungkin ada beberapa mentor gitu misalnya yang bantu kamu atau mungkin support system kayak keluarga yang juga menjadi inspirasi bagi kamu memikirkan si konsep Rubik ini? Kalau konsep Rubiknya sendiri datangnya sebenarnya tiba-tiba sih, karena lagi ngelihat Rubik di meja gitu. Terus hari itu tuh pokoknya kepikiran konsep itu karena sebenarnya lagi ada hari buruk aja gitu. Hari kenapa ini begini, kenapa begini, jika aja nggak begitu pasti nggak begini gitu. Terus ngelihat Rubik jadi kayak atau tiba-tiba kayak lagi memikirkan gitu. apa tuh, Derek? Keponik gitu. lagi sedih sebenarnya, kalau nggak salah sebenarnya sepele sih, tapi hari itu aku nggak dapet apa yang aku mau, tapi udah diusahakan gitu. Terus sedih kenapa ya, semestinya bisa lebih sempurna kalau aku misalkan datang ke tempat itu gitu, tapi itu nggak aku lakukan. Terus ngelihat Rubik jadi kayak kok mirip aku ya gitu. Tapi kamu hebat, masih ada Rubik ya di meja aku, udah nggak tahu Rubik aku di mana. Udah jarang ya kita mainin ya. Tapi bagus banget sih kayak simbol Rubik itu, karena kayak walaupun mungkin hidup ini ada banyak masalah, banyak sisi shifts juga kan, kita harus belajar untuk bisa stabil, ya kan, harus belajar bisa ada anchor di hidup kita gitu sih.
Tapi kamu kan tadi bilang mungkin semua sumber inspirasi kamu datang dari sekitar kamu ya gitu. Tadi kita sempat ngobrol, kamu itu dalam satu record label ya, sama dengan Tulus ya, kayak anak-anak perusahaannya gitu kan. Nah kamu sendiri pernah kan aku ngefans banget sama Tulus. Kamu sendiri dimentorin sama Tulus, apakah kayak mungkin kayak bisa ceritain saat Kak Tulus asik kayak kenal aja, pernah involve gitu di project-project kamu? Sebenarnya pertama ketemu Kak Tulus tuh di 2016, jadi kayak ada satu ajang menyanyi gitu, terus akhirnya aku masuk tim Tulus gitu. Di The Voice Kids. Terus akhirnya ya udah dari situ kan banyak kayak emang saat-saat di acara itu sendiri emang ada dikasih sesi untuk mentoring dan segala macam gitu. Tapi selepas acara itu ternyata kita tetap kontekan, terus ngerasa nyambung aja sih gitu. Baru di tahun 2020 itu coba tulis satu lagu bareng dan akhirnya di situ tuh kali pertama Kak Tulus ya sedikit kasih tips kayak kalau tulis lagu berbahasa Indonesia tuh begini dan baiknya begini gitu. Terus nyambung, akhirnya lahirlah si lagu pertama yang akhirnya jadi single debut itu Kota gitu, ditulis bareng Kak Tulus. Itu oh wow. Iya. Ada nggak satu pesan dari atau yang paling mengesankan, satu pelajaran paling mengesankan dari Kak Tulus gitu selama kamu berkarir di dunia musik? Kalau satu yang keinget sampai hari ini itu jadi semangat juga sih kalau mau ngapa-ngapain itu. Sebenarnya dia cuma ngomong, Kak Tulus tuh ngomong pokoknya kalau tulis lirik atau berkesenian apapun yang penting jujur gitu. Bagus banget ya. Kejujuran itu adalah kunci dari semuanya, gak cuma menulis musik. Makanya relate, lirik-lirik dia merasa kayak kita bisa relate banget kan, karena ada ketulusan itu. Aku jayus ya, thank you ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, aku melanjutkan kamu, pasti yang mendengar atau siapapun yang menikmati karya-karya kita itu pasti kerasa ya. Katanya gitu. Walaupun gitu. itu mungkin mereka nggak ngalamin itu, tapi dia bisa merasa ketulusan kamu. Tapi kamu sendiri lagu favoritnya apa? Mungkin lagu paling jujur kamu? Di album Rubik. Di album Rubik. Di album Rubik, lagu favoritku Rubik sih. Bisa ceritain nggak kayak waktu kamu proses membuatnya, atau mungkin ada satu lirik yang paling bermakna bagi kamu gitu? Kalau mulai dari lirik Rubik sebenarnya paling suka chorusnya sih. Chorusnya tuh liriknya itu, akulah kubus Rubik berjalan, warna-warni terlihat aku tertawa, sampai kapan poros ini kuat menahan miliaran kesek dan perputaran. Tuh kayak nge-state ulang tadi sih, kayak aku ngerasanya aku tuh Rubik gitu. Kamu benar-benar di center itu ya? Ya. Tapi kata-kata yang kamu pilih pun juga sangat ini loh, kayak artikulat banget, dan mungkin bahasa-bahasa yang kita nggak pakai sehari-hari, makanya jadi sangat poetik gitu ya. Mungkin gitu. Iya. Satu fun fact about Dere juga, Dere itu sekarang lagi kuliah ya kamu ya? Ya. Di Atma Jaya, jurusan psikolog. Jadi kamu harus balancing juga tuh. Dan again with sambil kuliah ya. Mungkin bisa ceritain sedikit kayak kamu sehari-harinya tuh kuliah dulu, terus kamu bikin musik atau gimana tuh? Kalau sama kuliah, terus sekarang sembari nyanyi dan tulis lagu itu sebenarnya jauh, mungkin banyak terbantu dengan, karena aku angkatan 2020 lulus langsung ada pandemi, jadi banyak banget semuanya tuh yang daring, jadi online. Terus ngebaginya sih sebenarnya sampai hari ini bersyukurnya nggak pernah yang sampai kesulitan banget atau gimana gitu sih, karena dari kakak-kakak di 321 di manajemen juga bantu susun jadwal, aku juga tiap report, terus yang penting semuanya dikomunikasikan dengan baik. Sejauh ini sih nyanyi sama kuliah
jalan dua-duanya aman-aman aja sih. Kamu ada tips gak mungkin buat gadis-gadis yang lagi sekolah tapi juga suka kerja atau mau kayak bikin usaha sendiri atau ada yang harus spend time sama keluarganya, kayak ada tips untuk balance hidup mereka gak mungkin ke gadis-gadis ya, rahasia gadis? Mungkin ini tipsnya juga udah banyak disampaikan ke orang lain dari orang lain juga gitu. Karena sejujurnya kalau bagi jadwal tuh aku masih kesulitan banget. Dan mungkin kalau satu tips yang bisa di-share itu coba mungkin seluruhnya dibuat satu ini lagi jujur dan transparan sih. Kayak kalau emang nggak bisa bilang nggak bisa, kalau padet bilang padet, kalau kosong jangan dipadet-padetin, kalau padet jangan dikosong-kosongin gitu. Jadi semuanya bisa align bagus gitu. Bagus tuh, iya sih. Kita perlu belajar sih. Iya. Jadi actually kejujuran itu bisa membuat batasan dalam hidup kita ya. Dan membuat kita lebih tenang kayak Dere. Benar, kayak peaceful vibe banget sih rasa ya. Tapi tadi aku telat tadi karena di acara panel sih, my mom jadi speaker. Terus ditanya sih kayak ibu aku kan seorang entrepreneur, tapi juga investor, tapi juga ada 3 anak gitu ya. Dan ditanya sih kayak, how do you balance your life? Tuh aku suka banget jawabannya ibu aku yang aku mau sharing di sesi hari ini sih. Dia bilang, kita sometimes berpikir bahwa balance itu harus kayak equal, kayak 20% keluarga, 20% kerja, 20% ini, 20% anak, something else gitu ya. Tapi dia bilang harusnya kita harus belajar work-life balance atau balance di hidup secara yang lebih agile. Dimana mungkin di saat ini, di season ini, yang kita harus prioritize adalah keluarga kita karena ada masalah ini gitu. Tapi mungkin next week atau next month, mungkin yang ada pressure di hidup kita adalah kerjaan kita gitu. Jadi emang kita harus belajar untuk menjadi agile dalam mendapatkan balance itu sih di hidup kita. Bukan sesuatu yang stable gitu. Bukan hanya kayak pasti aku selalu work-life balance 30% keluarga, 30% kerjaan gitu ya. Harus agile aja dengan perubahan di hidup kita, the seasons of life. Nah, itu kan hal yang dalam masa-masa 18 sampai 20 tahun banyak hal yang sangat berisik, asik enaknya bridgingnya. Banyak hal yang sangat berisik gitu di kepala kita ya gitu. Banyak inner voice yang saling ngobrol atau saling berantem gitu ya. Dan masuk ke dalam lagu kamu yang lagi trending nih di TikTok namanya Berisik gitu. Mungkin bisa ceritain sedikit nggak sih inspirasi di balik berisik itu dan mungkin proses kamu pembuatannya waktu itu kamu lagi berisik gak di kepala kamu? Itu benar sih, lagi berisik di kepala sama lagi berisik di luar aja sih. Kayak dunia tuh rasanya waktu itu lagi berisik, terus lagi manusia di sekitar berisik, kepala juga berisik gitu. Dan akhirnya kepikiran nulis berisik tuh itu sebenarnya karena seekor kucing tuh kucingnya Kak Tulus namanya Marni. Gitu. Jadi kayak waktu itu skenarionya lagi di rumahnya Kak Tulus, kayak lagi di ruang tamu gitu. Aku, Kak Tulus sama Kak Tiur lagi ngobrol aja gitu. Kita berisik banget tapi ngobrolnya kayak gini. Sampai kayak ngerasa kita berisik banget ya. Terus kita ada diem sejenak terus tiba-tiba Marni cuman jalan gitu, cuman diem terus kayak manusia berisik banget ya gitu. Akhirnya jadi deh si berisik. Jadi terinspirasi dari kucingnya Kak Tulus. Wow, menarik banget ya. Si Marni ini. Marni. Kita mesti lihat Marni kayak gimana, mesti Marni undang lucu ya. Jadi kalau banget misalnya sih. kita lagi berisik semua undang Marni, semua langsung diam gitu. Jadi actually banyak sekali ya lagu kamu yang terinspirasi juga atau proses pembuatannya itu bareng Kak Tulus ya. Bareng Kak Tulus. Sampai sekarang pun ya. Sampai sekarang. Mungkin itu kita udah lumayan ngobrol-ngobrol dalam kan tadi sama Dere ya. Nah sekarang aku pengen challenge kamu nih. Kita pengen kasih kamu 2 pilihan. Dalam sini ada challenge kamu harus menyanyikan lagu Dengan kata yang ditulis di sini ya. dengan kata yang dituliskan di sini atau dengan hal-hal yang berhubungan dengan tulisan ini. Oke. Mungkin ada dari kamu. Silakan. Satu kan? Satu aja. Oke. Ini deh. Katanya apa tuh? Katanya buatlah lagu dari kata Rahasia Gadis. Whenever you're ready, Dere. Rahasia Gadis. Susah ya challenge-nya.
manusia tak kenal takut. Itulah kita. Kita manusia tak kenal takut. Itulah kita. Tetapi kita semua punya rasa yang kita sembunyikan tiap harinya. Rahasia gadis, rahasia gadis, 18 tahun rasanya. Senang susah kita jalani. Rahasia gadis. Bagus banget. Oh my god, standing ovation gue. Dere, aku mau nangis Aku tadi. goosebumps banget loh. Iya. Mau nggak kita beneran aku Ini jadi pegangin? tim somnya rahasia Iya, mau gadis nggak? kali ya. Mau nggak Itu kita bikin bagus tim som banget. rahasia gadis bareng? Beb, itu beneran kita sama sekali nggak kasih challenge dia sebelum sesi hari ini loh. Dia make it up on the spot. Itu gila banget ya talentanya. Kalau misalnya kita dapet enough people untuk support bikin Iya, tim song rahasia gadis by sama Dere. Dere. Itu bagus banget loh lagunya. Iya, dan relate banget juga. Aku dengan langsung apa kerasa kejujuran itu loh, kejujuran dari hati kamu. Rasa, iya, yang, aduh, aku udah no words. Iya, thank you ya Dere Thank ya. you Dere udah coming and giving us a gift. Ini Iya. bener hadiah untuk kita banget sih. Thank you ya Dere ya, udah menemani kita nih selama sejam di Let's Talk About kita hari ini. Hopefully kedepannya kamu bisa menemukan life balance yang lebih baik lagi gitu. And of course bagi gadis-gadis yang sudah mendengarkan Let's Talk About, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Rahasia Gadis, dan juga follow semua Rahasia Gadis channels, dan dengerin Rubik jangan lupa di Spotify atau YouTube-nya Dere ya, bener ya. Oke, see you on next Let's Talk About bareng Rahasia Gadis. Bye Dadah, bye. thank you.